Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan pertemuan malam hari ini saya ingin menceritakan tentang Sunan Gunung Jati, malam keramat Lailatul Qadar, dan kris Sang Hyang Naga. Apa kabar para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara? Mudah-mudahan para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati, kelawan rahmat dan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah subscribe, like, dan juga memberikan komentar untuk silaturahmi bersama saya dan membagikan video dari Saumas 81, pula secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kemudahan baik di dunia dan juga kebahagiaan untuk di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan dalam dogma dan ajaran agama Islam adalah malam yang dinanti-nantikan oleh seluruh pemeluk ajaran Islam. Malam yang hanya terdapat di dalam bulan Ramadan dan keberadaannya tidak ada seseorang pun yang tahu kecuali hanya perkiraan saja. Ditinjau dari segi kekeramatannya, malam Lailatul Qadar menjadi istimewa bagi umat Islam karena pada malam ini ampunan serta segala kenikmatan berupa pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah banyak berfirman menceritakan tentang malam keramat ini dalam surat Al-Qadar ayat 1, Ad-Dukhan ayat 3, dan Al-Baqarah serta banyak lagi yang lainnya. Di dalam surat Al-Baqarah 185 adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan masih banyak para sedulur surat-surat yang lainnya yang menyangkut tentang malam keramat Lailatul Qadar. Untuk memperkirakan perhitungan malam jatuhnya Lailatul Qadar, insya Allah nanti di ujung pertemuan ini insya Allah akan saya berikan sebuah rumus dari Imam Al-Ghazali tentang perhitungan untuk menentukan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan cocok bagi diri saya dan juga para sedulur semuanya di seluruh Nusantara. Baik, kita lanjut kepada tema yaitu Sang Hyang Naga. Dalam sejarah Cirebon para sedulurku, ini saya ambil dari babat tanah Cirebon, terutama dari kitab Mertasinga para sedulur. Dalam sejarah Cirebon, Sunan Gunung Jati dikisahkan beliau dipertemukan dengan malam keramat tersebut atas ridho dan izinnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mendapatkan kenang-kenangan dengan malam keramat itu menjadi pusaka kesayangannya. Ada sebuah naga yang menghampiri dirinya. Ingat, ini hanya sebuah
Siloka bukan berarti naga itu adalah sebuah naga yang benar-benar naga, tapi naga kalau di dalam simbol adalah suatu hewan yang urutan mistik atau powernya adalah yang tertinggi di antara hewan ular pada lainnya. Kalau hewan berkaki 4 ada lagi yang lebih tinggi, seperti itu ya para sedulur ya. Kenang-kenangan yang beliau dapat, bahkan gaungnya itu di kota Cirebon itu sendiri masih melegenda sampai saat ini. Mangga para sedulur, untuk sejarah lebih lengkapnya kita saksikan videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut naskah Mertasinga, Sunan Gunung Jati suatu malam dipertemukan dengan malam keramat Lailatul Qadar. Pada waktu itu selama 28 hari di bulan Ramadan, Sunan Gunung Jati bertafakur dan beribadah dengan khidmat mengharap keridhaan Gusti Allah. Pada malam ke-29, tepat ketika Sunan Gunung Jati sedang melaksanakan sholat di sepertiga malam, turunlah seekor naga dari langit. Sesampainya di tanah, sang naga kemudian melingkari tempat duduk Sunan Gunung Jati hingga kemudian melilit tubuhnya. Walau demikian, Sunan Gunung Jati meneruskan sholatnya dengan berdoa. Sesudah selesai berdoa, barulah kemudian perhatian Sunan Gunung Jati dialihkan kepada ular naga itu. Sunan Gunung Jati memegang kepala sang naga, sementara ekornya ditegakkan ke arah langit. Selepas peristiwa tersebut, tiba-tiba naga tersebut berubah menjadi sebilah keris. Pusaka yang didapat Sunan Gunung Jati ini hanya bilahnya saja, tanpa gagang dan warangka. Itulah kenang-kenangan yang didapat Sunan Gunung Jati ketika dijumpakan dengan malam keramat Lailatul Qadar. Keris itu oleh Sunan Gunung Jati kemudian diberi nama Sang Hyang Naga. Selepas Sunan Gunung Jati menyelesaikan tafakurnya di bulan Ramadan, beliau pun pulang ke istana. Di istana, beliau memerintahkan kepada Ki Bengkok untuk membuatkan gagang serta warangka keris yang baru ia dapat. Tanpa menunggu lama, oleh Ki Bengkok, keris itu kemudian dibuatkan gagang dan warangkanya. Gagangnya terbuat dari kayu kemuning, sementara warangkanya dibuat dari kayu kuldi. Pada saat sholat Id dilaksanakan di pagi harinya, keris itu pun terselip dalam pinggang Sunan Gunung Jati. Selepas peristiwa itu, Sunan Gunung Jati selalu setia membawa senjata pusakanya hingga ajal menjemputnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itu para sedulur ceritanya tentang Kanjeng Sunan Gunung Jati mendapatkan pusaka dari malam keramat Lailatul Qadar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti di awal pertemuan, saya ingin memberikan sebuah rumus tentang menentukan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan cocok ya para sedulur. Menurut kaidah yang disebutkan dalam kitab Lanatut Tholibin dan Hasyiah Al-Lajuri, malam keramat Lailatul Qadar akan jatuh pada malam tertentu sesuai
dan berdasarkan dari hari pertama bulan Ramadan. Contoh para sedulur, jika awal puasa dimulai hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Jika awal puasa dimulai pada hari Sabtu, jatuh pada malam ke-21, malam Lailatul Qadarnya. Jika awal puasa dimulai pada hari Minggu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal ke-27. Jika diawali pada hari Senin, jatuh pada tanggal ke-29. Awalnya hari Selasa jatuh pada malam ke-25. Awal Ramadan jatuh pada hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal ke-27. Jika awal Ramadan datang pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada salah satu malam-malam ganjil dalam 10 akhir di bulan Ramadan. Kaidah ini telah diakui dalam kitab-kitab para ulama, termasuk dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Rumus ini telah diuji oleh kebiasaan para ulama yang telah menemukan malam keramat Lailatul Qadar. Imam Al-Ghazali telah melakukan ijtihad tentang hal ini dan pendapatnya disetujui oleh banyak ulama sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab fikih. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan rumus untuk menentukan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang sudah saya berikan ini mudah-mudahan cocok ya para sedulur, untuk diri saya pribadi terutama ya, dan juga untuk para sedulur-sedulur yang ingin melakukannya. Mangga silakan, tinggal ditentukan saja berdasarkan hari di awal jatuhnya bulan Ramadan. Itu saja para sedulur, mudah-mudahan cerita tentang sejarah Sang Hyang Naga di malam keramat Lailatul Qadar berdasarkan cerita dari kitab Mertasinga tentang Sunan Gunung Jati, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua, terutama diri saya pribadi yang lagi belajar untuk menjadi benar. Kula mohon ampura jika ada salah muna lan muni kula di dalam penyampaian dan juga tentang penjelasan yang kurang begitu terdengar jelas. Kula mohon ampura dengan sangat. Kula pamit para sedulur, matur kesuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.